Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Starter Channel. Kali ini gue pengen nge-review Vespa dari temen gue, Muhammad Irsad. Lu kuliah di mana sih, Cat? Kalau gua kuliah di BINUS, kebetulan ini teman SMA gue, jadi ya gue bantu. Oh iya. Ini kalau boleh tahu Vespa lu ini tahun berapa, Cat? Kalau Vespa gue sih ini tahunnya di rilisan tahun 1978 yang namanya Special 90 gitu. Apa aja yang udah lu baca di Special 90 ini? Kalau nyebutnya PTS aja sih ya supaya gampang ya. Soalnya kan yang banyak tahu orang PTS kan. Kalau untuk masalah perubahan gue sih semuanya untuk bagian bodi dan mesin semua udah totalitas gue berubah, karena alasan gue rubah untuk memenuhi style gue, dan di bagian mesin juga dirubah. Alasannya karena awalnya ya Special 90 kan 90 cc ya. Jadi harus gue rubah juga karena terlalu lemot kalau misalnya 90 cc juga, dan ini udah bawaannya juga gigi 3, terus 90 cc lemot banget, makanya gue udah rubah bagian mesin, terus di bagian giginya udah jadi 4 speed. Kalau ini waktu lu dapet ini di tahun berapa, Cat? Gue ini kalau nggak salah 2019 akhir ya. Pas gue pengen setelah ulang tahun jadi kasih kado, makanya gue mintanya ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Cat ya, ini lu motor dapet di harga berapa sih, Cat? Kalau gue sih untuk motor ini kan itu nyarinya di OLX ya. Itu gue pas ngangkat harga, maksudnya ngambil motor ini dengan harga 50 juta. Kondisi juga udah nggak standar, cuman udah rubahan, bukan selera gua, makanya gua rubah konsep lagi gitu. Tapi jadi kayaknya selera gua. ini kita gerimis, kayak kita geser dulu kali ya. Iya. Ya, kembali lagi bersama kita. Maaf tadi ada kendala karena hujan. Nah, gue mau nanya nih, Cat. Lu Vespa ini modif terinspirasi dari siapa sih, Cat? Sebenarnya sih gua nggak, ya ada inspirasi sih, cuman gua kayak inspirasinya tuh kayak aksesoris aja. Kalau untuk penataan barangnya dan konsepnya itu gue pikirin sendiri, kayak dari pelek-peleknya lah, atau kayak dari style joknya, dari warnanya, itu gue yang yang garap sendiri atau mikirin sendiri lah. Cuman kalau untuk kayak inspirasinya mungkin ya dari beberapa skuteris di Indonesia sih, di Jakarta. Di Indonesia juga sih, cuman untuk lebih dominannya di Jakarta karena banyak skuteris di Jakarta kan, lebih dominan yang gue tahu gitu. Nah, lu pakai Vespa ini udah kemana aja, Cat? Sebenarnya kan ini juga Vespa kan gue awalnya emang untuk harian ya, bukan untuk liburan atau kemana-mana gitu, atau motor Sabtu Minggu. Ini gue benar-benar pakai harian. Jadi kalau untuk ditanya untuk kemananya, ya kayak gue pengen liburan gitu, itu gue pakai juga karena emang dasarnya emang ini motor harian untuk warawiri kemana-mana sebenarnya. Dan kalau misalnya ditanya paling jauh sih, gue karena sekarang kuliah dan kebetulan juga motornya jadi pas gue kuliah, jadi gue agak kurang ngejelajah lah pakai Vespa. Jadi gue paling jauh tuh kemarin ke Ciletuh doang, sama ke Bandung, sama pernah juga ke Sukabumi. Cuma paling jauh ke Ciletuh sih. Tapi lu ke Ciletuh, ke Bandung dengan spek mesin yang udah dibilang racing kayak gini, ada kendala atau kelebihan atau kekurangan ada pasti kan? Itu apa yang lu rasain tuh? Sebenarnya iya, kalau misalnya untuk kekurangannya sih kelebihan dulu ya. Kalau kelebihannya pasti kalau untuk di custom atau dirubah mesin pasti lebih enak untuk di perjalanannya. Dan masalah pengereman juga kan gue udah pakai master rem ya di depannya, jadi udah cakram depannya.
udah pakai cakram. Terus untuk di bagian mesinnya itu karena gue udah rubah, udah diganti bloknya, jadi otomatis cc dan kompresinya juga lebih besar. Jadi pas gue rubah itu untuk plusnya sih ya untuk di perjalanan enak, nggak terlalu lama gitu. Dan masalah handling juga dibantu dengan handling jadi semakin nyaman. Kalau untuk kekurangannya sih mungkin boros, lebih boros terus iya. Terus pasti kalau misal habis touring atau habis lagi pergi jauh gitu, itu pasti langsung servis kayak ganti minimal kayak ganti oli, terus kampas kopling itu pasti udah habis sih karena perjalanan jauh kan. Terus juga yang gue tahu soal spare part racing, dia emang bagus, cuman lebih cepat habis karena ya emang kalau untuk spek racing itu kan sebenarnya bukan untuk harian gitu. Berarti kemarin lu, tapi kalau untuk total bensin lu ke Ciletuh itu berapa? Dengan spek mesin kayak gini? Kemarin sih gua untuk di Ciletuh agak lumayan murah ya karena pas gua ke Ciletuh itu gua masih setelannya tuh belum bagus, maksudnya belum ketemu. Jadi cuman asal pasang langsung udah digas. Terus itu juga ada kendalanya ada akibatnya jadi karena setelannya kurang pas, jadi ada part-part yang di mesin ini ada yang kemakan lah gitu, jadi bahaya juga. Nah sekarang pas gua ke Bandung kemarin tuh, nah itu mesin gua udah beresin semuanya, setelannya, terus settingan mesinnya lah, terus dari aliran si bensinnya udah pas, udah stabil. Nah kemarin tuh gua pas ke Bandung itu 370.000 untuk pulang baliknya aja, nggak muter-muter ya, nggak muter-muter di Bandungnya, itu cuman pulang sama balik. Terus perbedaannya kan lumayan drastis pas gua ke Ciletuh, padahal kan di Ciletuh jaraknya kayaknya sedikit lebih jauh daripada Bandung ya kalau nggak salah. Itu gua habis bensin cuman 140.000. Makanya pas ke Ciletuh itu, dan juga jalanannya kan di Ciletuh lebih ekstrim, nanjak ya, lebih ekstrim daripada ke Bandung kan. Jadi makanya pas gua hitung-hitung kalkulasiin gitu, murah banget, kaget gitu, nggak ekspektasi sampai nggak semurah itu. Makanya pas dicek, dibongkar lagi mesinnya, ternyata ada yang kekikis gitu. Lu pertama ini Vespa emang warna biru, Cat, lu dapatnya? Iya, kalau untuk warna awal gua itu warna biru, cuman birunya itu kan jadi pemilik sebelumnya ini kan sama, mungkin lebih tua dari gua, cuman masih ABG ya, masih muda lah, bukan ABG. Itu dia ya namanya juga masih muda gitu, dia pengen tampil muda lah, nggak tua-tua banget. Jadi tampilannya tuh dari masalah warnanya dia udah warna racing lah. Dan di situ gue juga kurang suka, akhirnya gue pindahin lagi. Dan kebetulan kenapa gue ngambil warna biru lagi setelah restorasi, satu gue suka warna biru, terus yang kedua juga di STNK-nya itu warna biru. Jadi untuk supaya nggak ribet ngurus suratnya, gue tetap warna biru aja gitu. Terus juga gue ngambil warna biru awalnya terinspirasi dari warna birunya BMW, Laguna Seca namanya. Laguna Seca. Terus akhirnya pas gua terapin di Vespa gua, diaplikasiin ke motor gua, cocok aja. Jadinya cakep. Power full banget ya ininya. Parah sih. Dan warnanya juga masih aman lah menurut gua. Untuk klasik juga masih bisa, ke racing juga masih bisa, jadi seimbang lah gitu. Ini lu gue lihat dari sektor kaki-kaki nih, ini udah banyak yang berubah. Itu lu apa aja sih yang udah berubah di sektor kaki-kaki? Oh iya, untuk kebetulan kaki-kaki gue kan tadi bilang yang untuk kenyamanan ya. Karena Vespa itu kan yang orang semua tahu kayak motor tua pasti ya untuk kenyamanan kurang, karena nggak secanggih kayak motor-motor sekarang. Makanya gue untuk kenyamanannya lagi, untuk handling lebih enak supaya nggak godek atau goyang-goyang di jalanan atau dalam perjalanan gitu. Makanya gue ganti ke
apa namanya, bagian kaki-kaki tuh gua ganti untuk pelek matic, jadi agak lebih nyaman, terus berat juga kan. Karena pas awalnya tuh gua pakai fork yang masih biasa dan pelek juga masih yang biasa, itu kurang nyaman. Dan juga kan dari untuk dibandingin dengan tenaga mesinnya kan jadi kebanting, jadi pas untuk pengendara pas berkendara gitu, pas bawa motor jadi kurang enak. Sekarang gue pakai Matic, itu seri namanya tuh 84. Vespa 84 ya. Vespa 84 dari pelek, fork, dan sok gue ganti karena beda penempatan. Yang awalnya kan fork standar ya Vespa kan di kanan, ini gue udah pindah di kiri gitu. Jadi lebih seimbang lah. Itu gue sok juga ganti, sok gue justru bukan pakai 84 karena ini gue custom untuk jadi selera gue. Karena kan gue pengennya yang ambles ya, karena kalau misalnya pakai 84 sok yang untuk 84-nya walaupun merek lain itu ukurannya beda, lebih tinggi. Jadi gue ini pakai punya Zip SP lebih pendek, 185 mm. Jadi lebih tenggelam ya, spakbor sama bannya ya. Jadi cakep sih, gue suka gitu. Nah kalau misalkan untuk harga yang di kaki-kaki ini, itu lu habis berapa tuh untuk kaki-kaki? Barangkali ada teman-teman yang mau bikin kayak lu gini kan? Kalau untuk masalah budget ya, untuk perubahan keseluruhan di kaki-kaki depan itu udah sama ongkos semuanya, masalah custom dan ngecat juga. Kayaknya sih karena kan kalau misalnya untuk ganti ya pasti dicat semua, karena kalau misalnya dicat depan dong pasti nanti kan belang ya. Jadi harus dicat full body supaya semuanya rata, senada. Itu gua untuk perubahan kaki-kaki depan itu udah kurang lebih habis 24 jutaan lah untuk kaki-kaki depan. Udah itu semua udah master rem, nge-custom spakbor depan, ganti peleknya, terus kaliper, shocknya. Itu gue udah semuanya itu udah termasuk cat, itu udah masuk biaya itu yang tadi gue sebutin. Nah Cat, gue pengen tahu nih, alasan lu ngambil Vespa PTS itu apa sih? Alasannya gue sih sebenarnya karena kebetulan ya, bukan karena tadi awal juga gue agak acuh lah terhadap Vespa PTS ini. Sebenarnya gue juga nggak pengen juga, bukan karena nggak suka, cuman karena gue sebagai anak yang belum ada penghasilan juga, gue nggak mau minta yang lebih gitu. Gue awalnya tuh pengen Vespa yang sebenarnya sama, cuman karena ini konteksnya motor tua, jadi untuk masalah beberapa seri Vespa jadi ada yang dimahalin gitu. Jadi gue mau ngambil Vespa ini awalnya tuh pengennya yang biasa aja gitu, karena gue emang pengen Vespa awalnya, bukan super sprint kayak gitu ya? super sprint gitu. Pengen sih gue super karena yang satu harganya terjangkau, dan yang kedua gue suka pala bulat. Ada yang super pala bulat sih. Terus alhamdulillah didukung juga sama bantuan om gue, karena pengen banget PTS, dan gue juga pengen Vespa gitu. Dan kebetulan waktu itu gue lagi ulang tahun kan, kado paling parah sih ini, paling berkesan banget. Gue akhirnya ini om gue dikasih lah gue ini awalnya. Gue malam-malam kesana ke daerah Bekasi Barat, Bekasi bagian barat itu gue langsung dateng nggak pakai dan juga gue juga pas ngambil ini juga karena kan nggak standar, udah bukan standaran, udah dirubah juga sama dia. Itu jadi alasan gue untuk disetujui di approve sama orang tua gue, karena kan orang tua gue kurang srek ya sama motor-motor untuk yang harganya kurang terjangkau, yang nggak masuk akal, terus mahal, dan juga pasti sering trouble ya, masalah di jalan. Jadi makanya gue milih motor ini pas lah gitu, maksudnya untuk harga sih, untuk diukur dari pasaran ya, dari harga pasaran motor ini, dan gue dapat di angka 50 juta itu untuk
deretan motor Vespa gitu ya. Itu termasuk murah ya? Termasuk murah. Udah termasuk- Karena bonusnya banyak banget. Maksudnya bonusnya itu kayak udah diganti mesinnya lah, udah pokoknya bukan standar lah. Iya, udah proper. Udah sedikit Gitu, racing lah ya udah pada sedikit saat itu ya. racing. Nah, akhirnya gue memutuskan gue beli motor ini karena alhamdulillah om gue juga mau, dan gue nggak gue sangka-sangka gitu. Yang kalau misalnya ditanya mau apa enggak ya pasti mau lah. Iya. Cuman maksudnya gue nggak nyangka aja gitu. Gue akhirnya beli Vespa ini, dibolehin dan didukung juga sama om gue. Kebetulan juga ini motor sebenarnya bokap gue nggak acuh banget sama motor ini. Jadi selama gue perakitan, masalah ganti servis lah, itu om gue semua yang danain. Bukan Ada- bokap ada gue. supplier ya? Iya. Jadi dan gue juga kalau mau minta ke bokap juga kadang kayak cuman oli samping lah, kayak Servis-servis. servis-servis kecil kayak beli oli mesin, itu doang sih paling. Kalau untuk masalah perubahan kayak aksesoris, gue ganti mesin blok lagi lah, gue ganti custom, itu ada sebagian uang gue nabung dan bantuan dari om juga sih. Kalau dari bokap nanti Anda kena semprot ya. Iya. Nanti gue malah diomelin gitu karena mungkin bokap gue kan pikir panjang ya. Iya. Untuk yang maksudnya oke lah lu punya motor yang untuk dipakai aja gitu. Nggak usah, karena lu ini sebagai anak nggak usah minta macem-macem ke orang tua atau yang berlebih lah, bukan macem-macem. Karena gue juga sebagai anak juga tahu diri, gue ini sebagai anak nggak harus dimanja juga, apalagi gue cowok dan anak pertama gitu. Gue pengen tahu nih Cat, lu ngerubah Vespa ini di bengkel mana sih? Kalau untuk konsep dan custom motor ini gue di daerah Jakarta Timur sih. Itu nama bengkelnya Vespa Bintang Timur. Oh, Mas Didi ya? Mas Didi. Itu dia yang ngegarap motor ini, Sampai jadi kayak gini untuk dari custom spakbor depan sampai catnya, dan karena juga gue pakai master rem, terus juga harus di custom juga kan kepalanya, jadi harus ada yang dipotong di custom. Jadi puas lah ya ini ya dengan Alhamdulillah hasilnya kayak puas, gini. alhamdulillah puas. Karena ya gimana pun gue harus puas sih. Kalau misalnya gue nggak puas kayak kebangetan banget ya. Udah dikasih motor kayak gini, cuman gue nggak puas kayak Nggak ada kurang puasnya ajar, ya? kurang ajar banget. Cuman ya gue alhamdulillah puas, dan minimal jangan sampai keinginan yang lain lah. Karena gue sebagai anak gak mau lah yang aneh-aneh. Gitu. Mungkin ada racun-racun berikutnya. Ada racun sih pasti ya. Cuman kayaknya gue bakal gimana caranya gue harus nahan diri. Tahan diri ya. Kalau di bagian mesin Cat, lu itu Oh mau iya. Udah apa aja nih yang udah diganti di Kalau bagian Iya. mesin gue untuk keseluruhan gue udah semua ganti, kayak dari blok, dari pistonnya, dari head, pengapian, karburator, knalpot, kopling, gear, terus krek as, semuanya gue udah ganti. Terus Blok juga udah kayak ganti ya? blok udah ganti semuanya, dan pengapian kayak shocknya, terus kayak dari gigi primer sekundernya gue udah semua ganti. Itu semua udah itu sih gue ganti itu juga dari permintaan bengkel, karena Iya. gue nurutin maksudnya apa yang Apa kata mekanik ya? mekanik gue ikutin, karena gue juga kan belum terlalu paham soal mesin dan untuk ukurannya kayak gimana kan. Iya. Jadi gue tanya ke mekanik gue tanya itu apa aja yang dibutuh, dari kayak ukurannya lah, untuk dari brand keluaran apa lah itu, dan cc-nya untuk harian itu cocoknya di mana, Aman atau enggaknya. sama aman atau enggaknya, untuk settingannya semua dia dia yang bilang lah, dan gua yang mewujudkannya. Kalau Alhamdulillah ya. mekanik yang bagian eksekusinya lah. Iya. Heeh. Misalkan build mesin ini lu percayakan mesin lu ini ke bengkel mana, Cat? Kalau mesin gua daerah timur juga. Kebetulan gua sering main di daerah timur, dan circle-nya itu kayak dari untuk gua beli part motor, Iya. Restorasi cat, terus juga mesin itu satu circle. Mereka grup tapi beda bengkel gitu. Jadi masing-masing lah. Itu gua percayain di daerah timur. Nama bengkelnya Bang Regen. Racing. Regen Racing. Itu yang gue percayain sih, karena satu kenyamanan dan juga kepuasan setelah jadi motor itu
dari apa namanya omongan dan pengerja hasilnya itu sesuai. Nggak Berarti lu ada yang puas banget ya sama hasil mesin lu yang sekarang ini. puas banget sih kalau untuk ukuran segini, maksudnya untuk ibaratnya kayak gua di mesin ini speknya seharusnya ini udah tenaganya tuh udah kayak di spek di atasnya gitu, yang digarap sama dia. Tapi nggak overpower ya. Nggak overpower, untuk harian masih nyaman lah. Udah nyaman banget, enak. Untuk tarikannya enak, semuanya udah disettingin maksimal sama dia. Nah kalau misalkan dari keseluruhan budget ya Chat ya, dari kaki-kaki, terus custom di body, restorasi sama mesin yang udah lu bikin racing kayak gini, lu kira-kira habis berapa sih? Barangkali ada teman-teman yang pengen terinspirasi dan pengen punya kayak lu gini. Kalau untuk masalah budget keseluruhan ya, dari awal gua pembangunan motor ini, gua restorasi dari bagian mesin juga, untuk keseluruhan sih kurang lebih gua di angka 174 juta. Itu Jadi kalau ada teman-teman yang mau bikin motor kayak gini, budgetnya siapin segitu ya. ya kurang lebih lah, karena ya untuk custom juga kan pasti berkali-kali. Dan juga untuk sebenarnya sih, karena ini gua untuk mencapai harga segitu juga karena untuk yang aksesorisnya juga yang apa maksudnya yang agak lumayan mahal. Jadi kalau misalnya emang gue ada yang pengen kayak gini pakai yang biasa juga bisa gitu. Ada harga ada kualitas lah ya. Kualitas gitu. Jadi gitu aja sih mungkin ya, Andri ya. Nah, gue mau nyampein terima kasih banyak nih Chat. Thank you Chat ya, udah nyempetin waktunya ya. Aman. Oke, see you next time.